Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa'aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon tamu Allah yang berbahagia dan sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang dan penuh berkah, kemudian bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan dengan sempurna, kemudian juga pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah serta ampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, serta mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pada saatnya nanti bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna, ya, sempurna secara syariat, juga sempurna secara hakikat, ya, bisa nikmat dalam melaksanakan rangkaian ibadah dan dijadikan oleh Allah ibadah haji Bapak dan Ibu menjadi ibadah haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, para tamu Allah yang berbahagia, saya mendapatkan tugas pada pagi hari ini untuk menyampaikan materi seputar tata cara ibadah dalam safar, ya. Namun sebelum itu, supaya kembali mengingatkan atau review ulang, ya, beberapa doa yang nanti bakal akrab dengan Bapak dan Ibu ketika melaksanakan ibadah haji, maka kita awali dulu penyegaran dengan mengulang beberapa doa. Siap ya Bapak Ibu? Ya, karena biasanya sok aya kajentenan kieu itu aya nu teu ngartos bahasa Sunda. Cobi angkat tangan. Ada yang bukan orang Sunda, Bu? Ada? Ibu dari mana, Bu? Dari Minang. Tapi ngomong bahasa Sunda ngerti nggak? Dikit-dikit. Ya. Biasanya Ibu dari mana, Ibu? Jawa, Jogja. Jogja di daerah mana Jogjanya, Bu? Oh ya, baik. Baik, kakak saya ada di Kota Gede, Jogja juga sama, ya. Baik, maksud saya mungkin karena saya asli orang Sunda, jadi susah kalau dalam menyampaikan tuh sok ayawe Sunda nanti keluar. Ya, karena biasanya begini, salah satu penyakit rata-rata ketika mau pergi haji itu adalah ezesnya, saya tak sakiran jalan aja. Salah satu penyakit yang mau pergi haji itu biasanya takut dengan doa-doa, gitu. Takut dalam pengertian para ranjang doana tadikeun apal wae. Merasa begitu. Ya kalau doa sapu jagat sudah pada kenal semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Talbiyah insya Allah apa ada sering diulang-ulang, tapi begitu doa melihat Ka'bah, aduh asa panjang kieu nyada muhun diajar lagi ayeuna pas nuju manasik. Ya, itu masalahnya. Tapi nggak apa-apa, masalah doa itu nggak usah jadi nggak usah jadi beban bagi Bapak dan Ibu, karena yang disunnahkan, dianjurkan itu bukan baca doa tetapi berdoa, ya Bapak Ibu. Beda nggak baca doa dengan berdoa? Ai baca mah maca, ai berdoa mah berdoa, ya. Berdoa itu apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, itu yang dibaca, ya. Kalaupun ada di buku panduan Kementerian Agama itu doa tawaf putaran ke-1, doa tawaf putaran kedua dan seterusnya, itu sebetulnya anjuran, dan itu adalah diciptakan oleh, ada yang dari hadis doanya, ada yang dari para ulama. Seperti misalkan Imam Al-Ghazali atau Imam An-Nawawi begitu. Kalaupun pahit-pahitnya tidak bisa membaca doa atau yang doa yang ini nggak masalah, tetap sah tawafnya, ya. Baik, sekarang
Doa yang paling sering kita talbiyah terlebih dahulu ya. Labbaik Allahumma labbaik, mangga. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ini di kana tering ya kan. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Nah, itu adalah talbiyah. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika selesai melafalkan niat ihram untuk haji atau untuk umroh, kalau kita rata-rata kan tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru kemudian haji. Jadi Bapak Ibu pasti nanti niatnya umroh dulu. Labbaik Allahumma umratan, mangga. Nah, setelah melafalkan niat umroh barusan, maka Bapak dan Ibu pertama terkena larangan-larangan ihram. Yang kedua, dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian zikir, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan juga membaca doa dengan kalimah-kalimah thayyibah. Nah, begitu ya, dianjurkan. Baik, sudah. Kemudian sekarang Bapak dan Ibu doa untuk pergi keluar rumah ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nah, biasanya itu memang dibacanya ketika kita mau keluar rumah, melangkahkan kaki kanan, kemudian bismillah tawakkaltu. Kemudian kalau kita sudah naik di kendaraan, kita membaca doa safar yang naik di kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina
safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Nah, Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Nah, itu doa biasanya dibaca ketika kita sudah masuk di kendaraan. Kalau kendaraan sudah bergerak, maka kita membaca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, begitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu, insya Allah Jawa Barat itu biasanya dari dulu belum berubah, pesawatnya adalah Saudi. Kalau JKS itu apa namanya, jamaah Jawa Barat. Kalau dulu kan belum ada apa yang di Indramayu teh, KJT, dulu belum ada KJT. KJT juga sama, ternyata Saudi juga. Nah, kalau JKG itu Jakarta pakainya Garuda, itu DKI pakai Garuda. Kalau JKS itu biasanya Saudi. Jadi sebelum berangkat itu biasanya otomatis sudah dari mesin pesawat sudah ada, kita akan mendengarkan doa safar. Itu doanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi dan seterusnya gitu. Tapi pemingkai di Nabes angkat nanti Bandung teu aya, teu can aya mesin. Jadi harus pembimbingnya yang memimpin doa begitu. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu doa safar. Kemudian doa juga yang akrab dengan kita nanti adalah ketika kita pertama kali datang ke kalau gelombang 1 ke Madinah, kalau gelombang 2 ke Mekah. Tentu umroh yang dilakukan pertama kali sampai di bandara, kemudian berniat, ada yang di pesawat juga niatnya, di Qarnul Manazil atau di Yalamlam, kemudian sampai di Jeddah, kemudian nanti kita menuju ke hotel tempat kita di Mekah. Kemudian apa yang dilakukan pertama kali? Umroh, melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Yang berikutnya tentu adalah kita menuju ke Masjidil Haram ya, untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh yang berikutnya. Karena rukun umroh itu yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib ya. Jadi niat rukun umroh itu ada 5. Ini dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau madhab selain Imam Asy-Syafi'i nggak ada kata tertib, jadi cukup 4 saja ya. Kalau dalam madhab Asy-Syafi'i ada tertib. Nah, berarti Bapak Ibu nanti langsung ke Masjidil Haram, membaca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatika wa maghfiratika. Nah, itu doa masuk masjid. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Terus masuk ke pelataran tawaf. Begitu turun, maksud saya turun itu pelataran tawaf itu ke bawah, pakai tangga atau pakai eskalator, pilihannya. Kalau yang pakai eskalator mangga, yang pakai tangga juga mangga. Kemudian turun ke pelataran tawaf ke bawah, langsung kelihatan Ka'bah. Maka membaca doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu
awi'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Nah, begitu ya, itu doa melihat Ka'bah. Kemudian kita memulai rangkaian ibadah tawaf dengan, kalau sudah masuk ke pelataran Ka'bah tapi belum segaris lurus dengan Hajar Aswad, ya kita ikuti alur dulu, tapi belum dimulai tawafnya. Ketika sudah jalan, kemudian di samping kiri kita sudah segaris lurus dengan Hajar Aswad, maka kita memulai tawaf dengan beristilam. Beristilam, diangkat tangannya yang kanan dua-duanya Bapak Ibu. Ya, bismillah, ya Allahu Akbar. Ya, tangan yang kanan, bukan dua-duanya tapi tangan yang kanan ya. Di situ kalau saya contohkan, nah ini nih, misalkan ini adalah pojok Hajar Aswad, maka kita kemudian beristilam, dan selalu dipastikan Ka'bah itu di posisi samping kiri kita. Jadi kalau Ka'bah ada posisi samping kanan kita, salah berarti kita ya. Ulangi lagi, bismillah, ya Allahu Akbar. Kemudian dikecup. Nah, dikecup itu sebagai perwakilan mengecup Hajar Aswad. Karena susah berjubel, maka kemudian mengecupnya dari kejauhan, istilam. Begitu. Dulu juga Nabi waktu beliau jemaahnya zaman Rasulullah itu jemaahnya 100-200, kalau sedang tidak padat beliau mengecup, kalau sedang agak padat pakai tongkat diwakili, kalau tidak, kalau sedang padat banget ya beristilam saja, begitu. Ya. Kemudian kita memulai rangkaian ibadah tawaf dengan membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang minimal diawalinya seperti itu. Adapun kesananya, doanya bebas, apa yang Bapak Ibu hafal itu yang dibaca. Pak Dendi abdi mah apalna doa untuk orang tua. Saya di aos, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, Pak Dendi abdi ge hoyong gaduh putra anu soleh soleha, doa untuk mendapatkan anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Nah, itu juga bagus dibaca. Doa untuk agar rumah tangga kita harmonis, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, para calon tamu Allah yang berbahagia, ketika kita memandang Ka'bah untuk pertama kalinya, meskipun sekarang mudah melihat Ka'bah dari YouTube, dari video bisa, tapi kan tetap beda kalau melihat Ka'bah langsung. Betul tidak, Bu? Da ai ningalnya video mah batur nu videona, tapi kalau kita kemudian melihat langsung, Masya Allah, tabarakallah, itu ada sebuah perasaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata, apalagi yang pertama kalinya, karena bercampur perasaan antara haru dan bahagia. Betapa tidak saya, ya Allah, dengan berkat
kudrat dan iradatmu, atas kehendakmu bisa hadir di rumahmu di sini. Berkunjung ke Baitullah adalah merupakan obsesi dan cita-cita kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia. Pada tahun ini alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Kemudian setelah itu kita teringat kepada orang tua kita. Orang tua kita sangat besar jasanya, melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, dan saya hakul yakin Bapak dan Ibu, sekali lagi saya hakul yakin Bapak dan Ibu bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Salah satunya pasti karena doa yang pernah dipanjatkan oleh kedua orang tua kita. Betul itu. Jadi ketika kita membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu adalah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah sangat besar jasanya kepada kita, dan tidak mungkin kita membalas jasa-jasa kedua orang tua kita itu. Maka kemudian yang paling pas diantaranya adalah mendoakan orang tua kita. Ya begitu. Jadi ketika kita membaca Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, langsung terbayang wajah orang tua kita yang sangat luar biasa, jasanya kepada kita sangat besar, susah digambarkan dengan kata-kata. Dan kita yakin bahwa kita bisa pergi ke tanah suci salah satunya karena doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita. Ya, saya dulu ini cerita pengalaman nyata. Pertama kali hajian itu 2004 saya. 2004 itu masih bujangan, belum menikah. Jadi pertama kali melihat Ka'bah itu dah hese bahasa Indonesia mah naon atulah Pak Agis pokoknya mah nyeblak we ya. Nyeblak teh naon atuh bahasa Indonesia nah. Nyeblak itu jadi perasaannya, ya Allah, saya bisa hadir di sini, saya melihat Ka'bah, maka kemudian saya menangis. Menangisnya nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang larang, pokoknya nangis aja karena bercampur perasaan antara haru, sedih, bahagia gitu. Alhamdulillah ya Allah saya bisa hadir di sini. Padahal pada saat itu kalau saya ceritakan ya, kalau diukur dengan logika ya tidak mungkin saya bisa pergi haji, karena pada saat itu artos tegaduh sama sekali nggak, namanya juga bujangan, uang dari mana. Saya baru aktif di Pusdai tahun 2000 aktivis aja ngajar bahasa Arab. Habis itu tahu, tapi kudratullah, kalau Allah sudah berkehendak maka meskipun diukur dengan logika tidak mungkin bisa berangkat, tapi bisa berangkat. Wasilahnya apa? Wasilahnya 2 minggu sebelum berangkat saya ditelepon sama adik sepupu saya. Orang tuanya punya travel, namanya dulu tapi udah nggak ada sekarang. Nama travelnya Arsitur ya, Aroma Safari Islami di Kabupaten Bandung. Telepon gini, Den, hoyong ka Mekah tuh gitu. Ya hoyong atuh jangan itu sanu teh hoyong ka Mekah mah tos aya mah angkat we gentoskeun abdi cenah gitu. Saya kan bingung karena apa? Manasik dacan kantos ya, manasik dacan kantos, kemudian juga uang nggak punya sepeser pun gitu istilahnya ya. Kumaha tuh? Ya pokoknya masuk we cenah angkat gentoskeun abdi. Waktu itu jadi pembimbing kalau pembimbingnya ada. Akhirnya berangkat Bapak Ibu. Kalau Allah sudah berkehendak ya berangkat tuh ya. Padahal daftar gitu acan ya, daftar hanya dulu kan 2004 masih sangat mudah, belum ada antrian. Kalau daftar tahun itu berangkat tahun itu. Kalau sekarang mah nu daftar tahun eta, angkat tahun eta teh haji furoda, sekarang mah pakai kuota haji furoda. Kalau dulu mah itu ya 2004 masih seperti itu. Sebelum 2004 apalagi 2005 kumaha milikna masih aya anu daftar 2005 angkat 2006. Tapi ada juga yang daftar 2005 angkat 2005 aya oge masih ya begitu. Nah itu ya pengalaman. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah pada tahun ini Bapak dan Ibu terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, kemudian diberikan usia yang panjang dan penuh berkah, bisa nikmat dalam melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, kemudian ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah Pak Dendi, abdi mah ima bicara pahit-pahitnya, nggak mungkin jemaah haji Pusdai tapi kata apa doa. Ini mah pahit-pahitnya kalau misalkan doa teh sadayana teu ararapal kecuali doa sabu jagat wungkul ya. Wah, apanya teh doa sabu jagat wungkul? Teras we. Gimana cenah Pak kalau putaran ke-1 sampai putaran ke-7 doana teh Robbana atina wios teu naon da engke uih di tanah suci moal disebut haji Robbana. Karena sok aya nu kieu eta si bapak eta sugan mah haji Robbana we cenah ge. Nah kumaha kitu tiap putaran teh hayo Robbana atina dari ganti-ganti doana teh enggak apa-apa, enggak bakalan disebut haji Robbana enggak. Ya, itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau doa salam doa kan Pak ada. Boleh. Ada termasuk mendoakan anak, orang
dua ya? Iya, doa selamat boleh. Maksud Bapak yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, ya? Jadi kelilingnya tawaf. Boleh. Yang mana doa yang selamat? Allahumma Nas'aluka salamatan fiddin. Oh iya betul, boleh juga, boleh juga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad, boleh juga. Begitu ya. Doa sabu jagat boleh, doa itu apalagi itu lebih panjang. Tapi memang kalau mau lengkap sebaiknya semua doa yang kita hafal dibaca. Coba saya angkat tangan di antara Bapak Ibu yang tidak pernah berbuat dosa. Angkat tangan coba. Gayanya. Kalau ada yang angkat tangan saya takut. Karena ibu bukan manusia, ibu malaikat. Bapak Ibu malaikat, yang tidak pernah berbuat dosa itu malaikat. Sekarang angkat tangan yang pernah berbuat dosa. Angkat tangan, ya. Sekarang angkat tangan yang sering berbuat dosa. Saya paling duluan angkat tangan, ya. Nah, ketika datang ke tanah suci, itu juga salah satu peluang untuk bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Maka sebaiknya ketika kita melaksanakan tawaf, di samping doa yang tadi, doa sapu jagat, doa untuk orang tua, untuk anak, juga doa yang diajarkan dalam Al-Quran, doa Nabi Adam alaihissalam, ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tuh sebuah pengakuan. Ya, Nabi Adam melakukan dosa sekali, teras-terasan ngadoang eta, ai urang ngadosana sering. Oh, berarti lah kalau sering, berarti kan gitu, ya. Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna, kami telah menganiaya, berbuat zalim kepada diri kami, anfusana, diri kami sendiri. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami tergolong kepada orang-orang yang merugi. Itu. Atau doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu juga baik doa dibaca sama kita. Kenapa? Karena di sekitar Ka'bah itu termasuk makom ijabah, ya. Ada multazam, ya, satu ruang di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu adalah multazam. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, barang siapa yang berdoa di multazam maka wajib bagi Allah untuk mengijabah doanya. Begitu di multazam. Kemudian di bawah talang emas di Hijri Ismail itu juga tempat makam ijabah. Kemudian di belakang makam Ibrahim itu juga tempat ijabah. Kan kita teh melaksanakan tawaf teh ngelilingi eta teh ngalangkung ka sadayana. Dilangkung ku urang teh, mohon. Ya, maka kemudian kita sebaiknya memperbanyak baca doa. Jadi sekali satu yang harus kita lakukan ketika berada di tanah suci itu melaksanakan ibadah haji atau umroh, satu, memperbanyak baca istighfar, memperbanyak doa Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, kemudian doa Nabi Yunus alaihissalam, itu bertaubat karena kita merasa banyak dosa. Dan janji Allah melalui lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu janji Allah, jaminan dari Allah kepada para tamunya yang datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, man hajja lillah, kata Nabi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man hajja lillah, barang siapa yang menunaikan ibadah haji lillah karena Allah semata, falam yarfuth, kemudian selama menunaikan ibadah hajinya dia tidak pernah berbuat rafath, walam yabsuq, dan dia tidak berbuat maksiat, raja'a kayaumin waladathu ummuh, maka kelak ketika dia kembali ke tanah airnya dia akan dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tuh, itu jaminan dari Nabi. Jadi kalau misalkan angkat ke tanah suci, angkat ke tanah suci, ibadah haji atau umroh, tapi tara istighfar, tara bertaubat kepada Allah, berarti itu termasuk kategori orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hidangan istimewa yang pertama. Kemudian jaminan Allah yang kedua, Bapak Ibu, kepada para tamunya yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umroh itu adalah pahala sama ibadah dilipat gandakan. Ya, pahala sama ibadah dilipat gandakan. Itulah sebabnya mengapa orang itu motivasi untuk pergi ke tanah suci itu nggak pernah padam. Anu teu acan panasaran, anu atos hoyong deui. Saya belum pernah mendengar ada orang yang ketika pulang dari tanah suci, ukur gitu-gitu hungkul geningan di tanah suci teh Mekah teh naon sih istimewa na teu aya. Enggak, saya enggak mendengar begitu. Rata-rata orang pengen lagi.
udah pergi haji hoyong deui asa teu acan sampurna, tos umroh hoyong deui, ya Allah berikan saya kemampuan untuk bisa kembali hadir di tanah suci. Ya. Kata siapa berlimpah pahala di sana? Kata Nabi, hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Salatun fi masjidi hadza afdalu mangga Bu. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah. Salat di masjidku ini kata Nabi, berarti masjid mana? Masjid Nabawi. Kalau salat di masjidku ini Masjid Nabawi. Afdalu, satu kali salat di Masjid Nabawi, afdalu min alfi salatin fi ma siwah, lebih utama dibandingkan dengan 1000 kali salat di tempat yang lain. Pami urang di dia di Bandung, di Jawa Barat aya Masjid Ageng Al Jabar, aya Masjid Pusdai, nya anger we pami salatna nyalira hiji pahalana, pami salatna berjamaah 27 derajat pahalanya begitu. Tapi kalau satu kali salat di Masjid Nabawi maka itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan 1000 kali salat di tempat yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin. Sedangkan salat di Masjidil Haram satu kali salat lebih utama dibandingkan dengan 100.000 kali salat di tempat yang lain. Subhanallah. Kita harus percaya kepada hal itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi yang menyatakan. Kalau Nabi Muhammad yang berbicara, yang menyatakan, kita harus yakin. Kenapa? Karena beliau itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh beliau itu bukan berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Gitu. Cuma jangan sampai salah kaprah. Suka ada kejadian mungkin ketika manasiknya henteu tamat siga nama. Si Abah aya orang Subang, di dia aya orang Subang. Teu aya. Kan? Ibu ada orang Subang? Tidak ada, alhamdulillah itu teh aya mah. Lamun aya bisi pajarkeun beja-beja ku Padendi cenah. Ya. Si Abah urang Subang, yuswana teh tos 80. Siga nama manasikna terapati tamat, terapati ngiringan. Begitu beres hajian ti ditu, balik ka tanah air, pulang ke tanah airnya ka Subang, jadi tara salat. Geus hajian teh. Nah cenah Abah cek injun jadi tara salat. Cicing budak mah teu apaleun. Apan sakali salat oge ditu mah 100.000 pahalana. Ai Abah teh 40 poe 40 beuting di ditu teh. Berarti geus loba pahala geus teu kudu salat deui. Itu mah salah kaprah ya. Itu salah kaprah karena manasikna teu tamat eta mah. Ya. Sama halnya aya orang Pameungpeuk di dieu. Teu aya. Teu aya nya. Aya orang Garut mah aya, tapi Pameungpeuk mah teu aya nya. Si Abah ti Pameungpeuk sami manasikna sehingga tepat tamat oge, usianya 75. Aya usia 75 di sini? Ada? Enggak ada ya. 75 tahun. Sehingga begitu pulang dari tanah suci habis hajian, pas pulang ka Pameungpeuk, salatna yang hareup kawetan. Si Abah teh ngadep ke timur. Kemudian cucunya protes, Abah, ari Abah kunaon salatnya hareup kawetan, cicing budak mah teu apal, keur di Mekah oge Abah salatnya bisa nyanghareup ka mana wae. Ya, kalau di Mekah mah ya iya Ka'bahnya di tengah, Bapak Ibu, maka kita bisa menghadap dari sini ke sana. Bisa dari sini ke sini, bisa dari sini ke sini, bisa dari sana ke sini. Dan kita mungkin berhadapan dengan imam kalau di sana, karena imam kadang ada di depan pintu Ka'bah, kadang ada di daerah tembok begitu. Ya iya kalau di sana mah karena Ka'bahnya ada di tengah-tengah. Ayo udah pulang ke tanah air mah ya nggak boleh. Kita sholatnya harus menghadap ke kiblat. Jangankan pulang ke tanah air, kita sedang di Masjid Nabawi saja harus menghadap ke kiblat. Hanya bedanya kalau kita kiblatnya ke arah barat, mencong sedikit. Kalau di Masjid Nabawi itu kiblatnya ke arah selatan, ya. Jadi yang hadapnya kiblat ke arah selatan. Tuh, baik Bapak dan Ibu, itu yang keberapa? Yang kedua, hidangan istimewa yang Allah janjikan kepada kita, para tamunya yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah adalah pahala sama ibadah dilipat gandakan. Berarti selama di sana kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Udah manfaatkan waktu dan kesempatan yang sangat berharga untuk memperbanyak ibadah. Ibadah itu apa saja? Ada ibadah mahdhah, sholat berjamaah 5 waktu, tadarus Al-Quran, kemudian zikir, perbanyak istighfar, perbanyak doa, itu adalah ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghair mahdhah apa? Ngebantu meringankan beban orang lain. Ibadah sosial itu juga bagian dari ibadah tapi ghair mahdhah. Aya nu bade nyebrang, tos sepuh, urang masih kere jag-jag, dibantos diseberangkeun, eta oge ibadah. Aya nu kalangsu, terang kalangsu, apa kalangsu teh? Keder kalau bahasa Betawinya mah. Ya, nyasar kalangsu, nyasar. Urang apal, dianter ke urang. Tapi ulah kieu urang teu apal tapi sotoy.
Urang nu nganteur begitu nganteur wakli olah ieu jadi urang kalangsu. Boleh ya. Gitu. Jadi itu juga bagian dari ibadah. Banyak ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah tapi ibadah ghair mahdhah juga banyak. Tidak hanya ibadah ritual tapi ibadah sosial juga banyak dilakukan. Nah, jadi perbanyak ibadah. Tanamkan oleh Bapak dan Ibu selama di sana. Tidak ada malam tanpa kita lewatkan melaksanakan sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir. Tiada pagi tanpa kita lewatkan sholat duha. Tiada waktu dan kesempatan yang kita lewatkan untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu dan kesempatan yang kita lewatkan untuk perbanyak baca Al-Qur'an. Jangan sampai kita menjadi haji goler. Terang Ibu haji goler? Bapak Ibu, haji goler teh sedikit-dikit goler, dikit-dikit goler. Saya dulu waktu pertama kali haji pergi tahun 2004, waktu itu nggak paham. Kakak ipar saya salah satu kiai di Sumedang, beliau menyampaikan, "Kade, Dendi, senang kete datang ke Mekah teh ulah jadi haji goler." Maksudnya kumaha haji goler teh? Batur mah semangat, giat untuk melaksanakan ibadah, jam 1 sudah bangun. Kan kalau haji reguler mah rata-rata tempat padokannya agak jauh ya, sekitar 2 km, 3 km. Tapi tenang kan sekarang ada bis solawat. Bis solawat itu sanes bis esok baca solawat, tapi bis untuk mengantarkan jemaah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Disebutnya bis solawat. Nah, orang lain magiat jam 1 jam 2 bangun, kemudian mandi atau kalau enggak mandi berwudu bersuci, kemudian pergi ke Masjidil Haram. Ieu mah kalahka ngagoler. Gitu eta haji goler disebutna. Bu, lagi di Mina, lagi sedang mabit di Mina atau sedang di Arafah, batur mah semangat zikir, baca Quran, baca doa, baca istighfar, ieu mah ngagoler. Tah eta teh haji goler disebutna. Ya. Kalau kira-kira untuk badai ngagoler mah mending atusnya calik di Bandung, ya. Jangan sampai waktu dan kesempatan yang sangat berharga kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, kalah banyak berleha-leha begitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang ketiga, hidangan istimewa yang Allah janjikan kepada para tamunya yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah adalah doa-doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana banyak makom ijabah. Tadi yang saya sebutkan diantaranya di sekitar Ka'bah. Belum lagi pada tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah ketika melaksanakan wukuf dari mulai teng waktu zuhur sampai menjelang maghrib, itu adalah tempat sekaligus juga waktu ijabah. Begitu. Kenapa? Karena kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai para malaikat, saksikanlah oleh kalian semua, tidak ada hari di mana aku paling banyak memberikan ampunan kepada hamba-hambaku selain pada hari Arafah. Tidak ada waktu dan kesempatan yang aku banyak mengabulkan doa hamba-hambaku selain pada hari Arafah." Begitu. Jadi perbanyak doa di situ. Harus pinter, Bapak Ibu harus pinter mengatur waktu. Jangan sampai begini dibalik. Sok aya nu dibalik teu apaleun sigana nuju manasikna teu pati tamat oge sami. Sumping kadinya kan kita mah yang ikut program pemerintah ya. Pemerintah mah berangkatnya dari tanggal 8 menuju ke Arafahnya, jadi nginep dulu di Arafah. Kalau yang tidak ikut program pemerintah, yang tanazul. Tanazul itu dia tarwiyah. Tanggal 7 berangkat meninggalkan hotel pondokan, kemudian ke Mina. Tarwiyah itu ke Mina. Nah, kalau yang kita ikut menginap di di tenda di Arafah, kan belum mulai ininya. Wukufnya belum mulai, maka kita seperlunya aja, maksudnya seperlunya itu tadarus iya, tapi kemudian istirahat boleh gitu. Jangan sampai dibalik ari nuju kamari kaping 8 keluyuran kamana wae. Wah, pokoknya kesana kemari nggak jelas, ngejelekin keburukan orang, ngomongin kejelekan orang lain, gibah dan lain sebagainya. Ari pas besok nuju teng waktu wukuf dari mulai zuhur sampai menjelang maghrib tunuh. Jadi kabobo. Jadi padahal itu diistrenan, kalau diistrenan mah kalau bahasa Sunda maksudnya dilantik oleh Allah menjadi jemaah haji itu adalah pada saat wukuf. Itu yang salah kaprah. Jadi harusnya bagaimana? Ya kalau pas tanggal 8-nya kita sampai, kemudian itu ya seperlunya saja. Tetapi ketika nanti teng waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang maghrib, sebaiknya tidak tidur. Kenapa? Karena perbanyak waktu untuk baca Quran, ibadah, zikir, kemudian istighfar begitu. Seberapa kali pada ini baca istighfar saseur-seurna. Tidak ada ibadah yang lebih banyak menjadi lebih baik selain zikir. Gitu.
Kan pemain rakaat salat mah teu tiasa ditamihan. Lohor 4 rakaat dah keur semangat hoyong 8 rakaat. Tiasa teu? Enggak bisa. Subuh lagi semangat cuma 2 rakaat, saya mau 4 rakaat, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau zikir itu adalah ibadah yang apabila kita semakin banyak membacanya maka semakin baik. Begitu. Baca istighfar syarat langkung 100 kali. Baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil semakin banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca minimal 100 saja ketika di sana, maka insyaallah berkah ya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kapungkur emut kene abi nuju 2011 eta mah rupina mah sami eta ge teu patos didugikeun siga di manasikna. Waktu itu apa namanya, kan kadang-kadang berubah kebijakannya. Si nasi itu makan tuh ada nasi box, ada juga parasmanan. Saya lupa waktu 2011 itu udah parasmanan atau masih nasi box. Tapi yang jelas begini, ketika khutbah Arafah, bayangkeun khutbah Arafah berarti wukuf, kalah kager kalah luar, tapi sana jamaah Husdai sanes jamaah dari KBH sanes lah abi rek nyarios pirak udah abi sanes pembimbingna. Nah tapi maksudnya ger kalah luar, makan lagi khutbah Arafah itu makan jangan ngerokok pada pas udah beres tos beres khutbah Arafahnya baru kemudian dia pada itu kurang pas. Harusnya ada saatnya. Kalau untuk khutbah Arafah itu nggak lama, cuma 10-15 menit, sebaiknya diikuti dulu. Toh makan mah nggak bakal kehabisan karena sudah ada jatahnya masing-masing. Nggak bakal ada kata jemaah haji teu kabagian sangu mah aya. Kalau teu kabagian eta mah salah dalam pendistribusian. Ya, karena jatah setiap jemaah haji pasti dia mendapatkan jatah yang sama. Nasi box atau nasi di aluminium foil 1, buah-buahan 1 kalau sekali makan. Kadang buahnya pisang, kadang apel, kadang jeruk gitu 1. Kalau salah pendistribusiannya antara pi anu darmaji ya. Darmaji terang, darmaji teh dahar 5 ngaku hiji. Suka ada kadang-kadang orang begitu, suka ada. Jadi cenah abi kanggo si bapakna si ibunya ngambil, kalau si bapaknya ambil bae 2, padahal bapak nage ngambil abi kamu pun bojo cenah gitu. Jadi mah tah jatah batur kacanak engke teh geus kitu teh teu bebeja teu wartos ka ketua kloter teh lempang we kalem batur we teh kabagian pak ketua kloter abi cenah teh kabagian nasi ada kacokot ku si bapak itu ya kacanak ku si bapak ku si ibu itu gitu ya. Jadi harusnya itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita merasa bahwa iya berarti abi langkung nasina nggak laporan ya abi kalangkungan nasi da tadi teh manawi teh pun bojo teh canyanak mata abi pangcanakeun ku abdi. Nah, itu juga bagian dari ibadah. Nah, itu sering dan itu sensitif, punten Bapak Ibu, sensitif, urusan perut mah sensitif. Keur mah lapar, habis pulang melontar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah, begitu datang ke situ lagi parasmanan, seep sanguna. Kenapa? Karena banyak yang nyerbu, yang bukan kloternya di situ, makannya di situ, nyebu atuh habis. Ya, makanya itu dievaluasi pada akhirnya Pak Agis sering-sering kemudian jadinya nasi box supaya setiap orang kelihatan jatahnya. Kalau misalkan di parasmanan begitu kadang-kadang menjadi nggak terlihat. Yang harusnya bukan makan di situ, pada makan di situ nya gua tuh terbat tadinya misalkan ini untuk 1 kloter 450, kloter yang lain pada makan di situ juga ya habis atuh. Yang berhak datang ke situ udah habis. Nah, langsung timbul emosi. Karena apa? Tos capek ngalontar, lapar, ngahegak, ngesang, begitu datang kadinya nasi seep langsung. Ini gimana ini? Saya akan sama-sama bayar ini. Mulai keluar eta. Ya. Nah, harusnya nggak seperti itu. Jadi bersabar karena pasti ada solusinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu sebetulnya sekedar pendahuluan. Yang paling pokok saya mau menyampaikan materi tentang tata cara ibadah dalam safar. Sedikit lagi ya Pak Ustaz Dedek, Pak Ranto Sumbing, Bu, udah? Udah? Belum? Baik, ini sekarang tata cara ibadah dalam safar ya. Mohon maaf tidak bisa ditampilkan karena ada kendala teknis. Baik Bapak dan Ibu,
sekarang kita masuk kepada materi berikutnya tentang tata cara ibadah dalam safar. Yang pokok-pokok saja ya. Saya ingin menyampaikan yang pokok-pokok saja, tidak usah terlalu mendetil. Yang bakal langsung berhubungan dengan Bapak dan Ibu. Ya. Ya, tata cara ibadah dalam safar. Yang paling krusial, Bapak dan Ibu, bentar. Secara umum terbagi kepada dua hal. Tata cara ibadah dalam safar. Yang pertama, tata cara bersuci. Yang kedua, tata cara ibadah. Ya, sekali lagi. Yang pertama, tata cara bersuci. Yang kedua, tata cara ibadah. Kumaha abdi bersucina nalika nuju dina pesawat. Gitu ya. Nah, jadi di pesawat itu Bapak dan Ibu, airnya sangat terbatas. Bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu, kalau jumlah jamaah 450 atau 480 satu pesawat itu, sadayana ngantri ke toilet kanggo wudu, kabayang sigana murag pesawat teh Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa potensi ada air yang kemudian jatuh di toilet, kemudian merusak jaringan-jaringan kabel atau kelistrikan dan lain sebagainya. Maka dikategorikan itu termasuk kategori sedang darurat. Darurat karena airnya terbatas. Kalaupun di fikih klasik itu nyebutnya kalau tidak ada air, salah satu syarat sah tayamum. Tetapi kalau ini bukan tidak ada air tapi terbatas, maka termasuk darurat. Maka dibolehkan Bapak dan Ibu untuk bersucinya dengan cara tayamum. Ya, tayamum kumaha carana? Nah, gampang. Ini berlaku tidak hanya di pesawat, bahkan di bis juga bisa kalau sedang dalam perjalanan. Tata cara tayamumnya adalah tayamum nate nu pokok we teh kenging kieu. Bapak Ibu maklum ti lemur. Nah cenah bak nyanyanak taneuh sagala debu kanggo engke tayamum na pesawat. Enggak usah tayamum na pesawat. Jadi tata caranya adalah kita ke kursi yang ada di depan pesawat kita. Nah, begitu ya. Jadi disiapkan, punten. Disiapkan, tepuk ke kursi yang depan pesawat kita, plak, ditepuk. Kan itu ada debunya, meskipun tidak terlihat sama mata kita, tapi ada debunya. Kemudian dibersihkan, kemudian ke muka kita. Punten supaya jelasnya. Nah, gini. Duh, punten ya. Nah, muka kita ini tepuk di kursi ini. Kursi ya. Kursi Bapak Ibu. Nah, tepuk, dibersihkan. Kemudian ke muka kita seperti ini. Ya. Punten Bapak Ibu, bila itu centerang. Definisi muka itu adalah kalau atasnya yang ada tempat rambut jadi di sebelah sini, bawahnya adalah di sebelah ujung dagu sebelah sini, pinggirnya adalah yang ada centring telinga sebelah sini, ya. Jadi jangan sampai tayamum teh siga tamas. Tamas teh bahasa Sunda tuh, karena bahasa Indonesia nama. Cuci muka kayak onggo. Itu mah nggak termasuk. Kalau wudhu kita cur tina keran kemudian gini, itu nggak masuk dominasi wudhu. Tapi harus merata sampai seluruh muka. Nah, gitu ya. Itu untuk muka. Kemudian kita tepuk lagi ke kursi yang depan pesawat itu, tepuk lagi, kemudian dibersihkan, kemudian ke tangan kita. Nah, ini bedanya dengan wudhu. Kalau wudhu kan sampai ma'al mirfaqaini, sampai ke dua siku. Kalau tayamum cukup sampai sini, begitu. Kenapa alasannya? Karena kita kan ini perbedaan madhab ya. Kalau ma'al mirfaqaini itu memang madhab Imam Asy-Syafi'i. Ibu-ibu menjadi agak sulit kalau melakukan itu, karena kalau tersingkap
begini kan menjadi aurat. Ibu-ibu kalau sedang ihram harus menutup aurat. Kalau kemudian terbuka begini aurat. Kan di depan pesawat tidak mahram semuanya. Kalau mahram hanya suami ibu ya. Dan kalau yang lainnya kan bukan mahram. Maka kemudian lebih baik nggak usah yang dengan dibukakan seperti itu, cukup sampai pergelangan tangan begitu. Sudah selesai. Jadi tayamum itu seperti itu. Tekedah kumur-kumur segala. Kau mau kopi dikieukeun kumur-kumur. Ya, tekedah. Ya. Baik. Ya, sudah beres tayamumnya. Lalu melaksanakan sholatnya bagaimana? Sangat tergantung kepada bapak dan ibu kapan berangkatnya. Kan berdasarkan jadwal pesawat. Misal take off-nya itu di Indonesia waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sini take off-nya misalkan biasanya sih kalau berangkat tuh macam-macam, ada yang dini hari, ada yang siang, ada yang malam begitu. Prinsipnya kalau kemudian sedang di pesawat kita itu masuk waktu zuhur atau asar, misalkan kita berangkatnya take off-nya jam 10, otomatis zuhur sama asar bakal di pesawat. Betul Bapak Ibu? Apa salah jam ke sana tuh ya? 9 jam. Maka kemudian sholat duhur dan asar di jama takdim qasar. Jama takdim itu berarti didahulukan. Asar ditarik ke zuhur. Kemudian 2 rakaat. Ya, punten bisi aya nu nganggo usoli. Paminuh henteu wios teu naon. Dan nu nganggo usoli ge sami, duanana ge sah. Yang penting niat salatnya ikhlas karena Allah, kemudian melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, misalkan kalau yang pakai usoli sholata zuhri rakaataini ya, jam'a takdim qasran fardhon lillahi ta'ala begitu ya, atau usolli fardhu zuhri rakaataini qasran fardhon lillahi ta'ala, tos gitu ge sami. Kenapa? Yang asrinya engke nanti dicandakan zuhur. Usolli fardhol asri rakaataini jam'a takdiman lizuhri rakaataini qasran fardhon lillahi ta'ala. Ada. Kalau tidak pakai usolli begitu, saya nggak biasa. Saya biasanya langsung aja, boleh. Yang penting dalam hati aja. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat fardu karena Allah qasar. Nanti asar saya berniat sholat asar 2 rakaat jama takdim ke zuhur fardu karena Allah. Begitu ya. 2 rakaat sudah selesai. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ketika sholat di pesawat pasti tidak bakalan sempurna seperti halnya ketika sholat di masjid di kita. Di masjid mah berdiri tegak begini, ruku sujud sempurna. Akhirnya pesawat mah mau hati asa, calik kan enak kursi ya, duduk di kursi seperti itu. Duduk di kursi. Ketika atahiyat biasa we tekedah naik sampai anak kaluhur tekedah. Kieu cenah kieu enggak usah. Jadi biasa aja. Kakinya tetap di bawah. Rukunya adalah yang penting menunduk sedikit, kemudian i'tidal, kemudian sujudnya lebih rendah dibandingkan dengan ruku gitu. Cuma tetap harus dirasakan sama kita. Jangan sampai kalau yang belum terbiasa kadang-kadang kelewat juga. Nah, sujud dikarek sekali padahal kedah nama 2 kali gitu. Itu pernah juga kejadian dulu. Saya lupa hajian tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Waktu itu berangkat dari sini, kebetulan waktunya juga mepet badai ke asrama haji Pak Agis. Pas di jalan waktunya tiba asal pakan wil teh sok seneta mimpin cenah salat duhurna cenah nabeus we di dieu asal pakan wil teh abdi bae di ieu, tapi kan teraus aya ketua kloter hari teh ger we ketua kloter moal sebatkeun urang mana nama bisi engke aya nu kenaleun di beja-beja cenah ku Padendi mah ya man pokona waktu itu saya masih inget. Nah, kurang sujud teh kalah kedah nama sujud teh 2 kali mah kirang kalangkung sakali terus beres teh cek pakan wil den cenah asa rada kurang cenah sujud teh nya pugu abi ge pakan wil sami abi ge asake nya eta sugan teh saya hungkul cenah raosan teh. Kadang-kadang itu juga kalau tidak biasa kita harus dirasakan bahwa ini sedang sholat itu adalah boleh berjamaah di pesawat boleh, tapi dengan yang dekat dengan kita. Kan sebaris itu kalau yang di yang di pinggir, baris pinggir itu 3, yang di pinggir 3, yang tengah 4. Kalau kita berjamaah dengan yang sebaris bisa, tapi kalau berjamaah sa pesawat mau tiasa sesah da margi ya niki komando lagi mic-nya juga nggak bisa kita ambil begitu ya. Baik, jadi itu tata cara melaksanakan bersuci ya dan sholat atau beribadah selama kita dalam perjalanan. Kalau bicara soal perjalanan itu berapa kilometer, itu masalah khilafiyah. Kalau madhab
Imam Asy-Syafi'i menyatakan sekitar 80 km satu marhalah itu boleh seseorang melakukan sholat qasar. Pami di dia orang nuju di Bandung, Pak Jeni badai KBIP tegedah di jama qasar. Da BIP mah caket tipus da imah nya. Seberapa kilo sih KBIP? Paling ge 4 kilo paling ge. Pah tegedah jama qasar KBIP mah atuh. Dirinya ge aya mushola aya di BIP oge. Atanapi ti dieu ka Masjid Trans Studio ya. Bade jalan-jalan sareng keluarga ninggalan ke mall gitu biasa ya, main ke mall, ada masjid besar di situ, Masjid Trans Studio, nggak usah di jama qasar, sholatnya ada cakat kadinya mah. Kalau kita perginya keluar kota yang relatif jauh, kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i itu menyatakan 80 km, panginten lah pamiti dia mah ka Ciamis siga nama cekap Ciamis terus kalau betah tiasa jama qasar. Tapi kalau bicara madhab ada juga madhab yang lain, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik itu memang membolehkan meskipun belum sampai 80 km maka itu boleh. Apalagi kalau madhab Daud Az-Zahiri, beliau menyampaikan pokoknya mah asal safar asal perjalanan maka itu boleh melakukan sholat di qasar begitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, jadi sekali lagi yang paling pokok, yang paling inti dalam pembahasan tentang tata cara ibadah dalam safar itu meliputi dua hal. Yang pertama tata cara bersuci, ya takut tayamum teh. Yang kedua tata cara melaksanakan sholatnya, ibadahnya. Ainuju kita normal di di darat mah ya gampil sholat jama qasorna oge datos biasa. Tapi ketika di pesawat sesuatu yang misalkan belum pernah kita lakukan atau jarang kita lakukan, maka kita harus terbiasa melakukan itu. Nyata cenah pada ini abdi teh asa teu pati afdol ieu teh wudu teh ku tayamum kieu padahal sakit enggak cenah sedang melaksanakan air juga ada sedikit ya tetap aja nggak bisa karena itu bagian dari sesuatu yang harus kita fleksibel. Sama halnya dengan ketika Bapak Ibu melaksanakan tawaf batal di putaran ketiga misalkan. Putaran pertama udah mulus, bismillah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, terus beres sampai lagi di Hajar Aswad, bismillah, Allahu akbar, beres. Putaran kedua beres. Pas putaran ketiga baru juga subhanallah, walhamdulillah, ada yang keluar dari belakang. Dan tiasa ditahan-tahan ditahan mah udah berusaha tetapi kemudian keluar, itu alami keluar. Bagaimana kalau begitu? Itu caranya sama termasuk kategori darurat oge, maka kita boleh bertayamum. Nah cenah pada ini pan aya air tiasa kita ke toilet dulu. Mangga pami ke toilet mah, tapi engke ibu atau bapak katinggalan ku rombongan. Dan margina ketika berangkat dari pelataran tawaf menuju ke toilet yang jauh di luar, ya toilet di Masjidil Haram atau ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak ada toilet yang Pak Jengkus, tidak ada toilet yang di dalam masjid, nggak ada, harus keluar. Saya pernah mencoba Bapak Ibu keluar di pelataran tawaf kemudian sampai ke toilet keluar karena berjumlahnya jemaah banyak bolak-balik sejam eta teh. Kalau sejam atau berarti atau santawafna jemaah rombongan orang kayak pekannya pulak-pulak teu aya rombongan ka mana. Nah, untuk kebersamaan dan juga itu kategori darurat kategorinya, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Tayamumna ka mana? Tayamumna kepada suami kita atau kepada istri kita atau kepada orang yang kenal. Ulah ieu marek tayamum ditinggalian heula, mana nu geulis gitu. Iya mah geus eta mah atos. Kalau sudah seperti itu, maka itu kategori rafath. Ya Bapak Ibu, rafath itu adalah perbuatan atau kata-kata ucapan yang berpotensi menimbulkan birahi. Itu namanya rafath. Rafath. Kenapa? Enggak usah Pak. Di situ aja sambil jalan. Tapi yang putaran itu nggak dihitung karena kita batal wudunya. Sementara syarat sahnya melaksanakan tawaf harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita kan tadi buang angin, maka kemudian kita mah Bapak izin bade tayamum heula gitu, batal ya gitu. Atau si ibunya yang keluar angin tadi Pak maaf nih ibu batal mau tayamum gitu. Kenapa? Putarannya nanti yang lain sudah selesai 7 putaran, si bapak atau ibu eta nu batal tadi nambih 1 putaran. Iya, jadi karena yang dihitung yang ketiga.
Kenapa? Enggak, kalau seputaran mah enggak bakal ketinggalan. Kan nanti juga habis itu kan minum sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim lama juga, kemudian minum zam-zam dulu lama juga, nggak bakal ketinggalan. Kalau ketinggalan mah kalau ke sana, kalau ke toilet gitu ya. Ya jadi jangan sampai mau tayamum itu tinggal di heula, cik mana rada pantes gitu lah. Kacau itu ya. Ya. Dan harus kepada yang kenal. Jangan sampai orang yang kenal kemudian teh bebeja heula, teh jeung heula, plok langsung kana punggungna nya marah atuh orang teh. Naon sih teh jelema teh jeung. Ya, betul enggak Bapak Ibu? Iya. Karena mohon maaf, saya ingin menyampaikan kebiasaan dan tradisi setiap orang itu berbeda sesuai dengan latar belakang dan habit atau kebiasaan di tempatnya masing-masing. Contoh, punten, di kita di Indonesia di Jawa Barat, lamun mastaka dilengkahan ku batur sopan teu? Henteu sopan, amak teu urang? Amak. Tapi kalau di sana biasa aja, kalau melewati kepala orang mah biasa, lempeng aja. Caranya bagaimana supaya kita nggak marah? Langsung dalam hati kita, oh teu naon berarti cek maneh nama, ieu teh teu naon biasa. Gitu. Karena kalau kitanya marah, kalau kitanya emosi, itu jelema teh kunaonnya teu nyakolak pisan. Dia nggak bakal apa-apa, nggak merasa, kitanya malah ngedumel, amarah, nafsu, kepegung, begitu nggak boleh. Saya dulu belum tahu waktu 2004 pertama kali hajian, sedang tahajud di arah di arah multazam menuju sujud, orang teh lengkah, batur teh karena mastaka orang teh, ibu-ibu lengkah, sambil biasa we. Waktu itu saya geus kunaon di mah kieu nya gitu. Pas dikasih tahu teu naon cenah padahal antepkeun we da eta mah. Orang lain merasa itu yang biasa seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kayak di kita, kalau di kita di Cepeng iya, Cak Ogado marah di urang banyak. Cak Ogado teh marah di urang mah. Gitu. Di Arab mah disanjung eta teh. Lamun di kieu-kieu teh. Wah, haji mabruk bari di kieu-kieu. Oh, atoheun. Inta imam ada lihyah yani tawil. Engkau imam ininya janggutnya bagus, janggutnya panjang. Oh, atoheun. Orang Arab mah. Jadi orang macam Ogado teh marah. Gitu. Ya, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itu sekali lagi saya katakan, nah ini yang tadi ya. Tata bersih sudah. Tadi sudah saya bacakan. Ini ayatnya. Jadi kalau falam tajidu ma'an fatayammamu, apabila tidak menemukan air atau airnya sedikit terbatas, maka boleh melakukan tayamum. So'i dan thayyiba dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka mengusap wajah dan juga tangan. Udah tadi dipraktekkan. Nah, ini prakteknya Bapak Ibu ya. Ke kursi pesawat, kemudian diratakan ke wajah kita, kemudian tepuk lagi ke kursi pesawat, kemudian ke tangan. Ya, begitu. Kalau bapak-bapak mah nggak badai nukia oke teh orat bapak-bapak mah ya, bapak-bapak sampai ke sini tah ieu di ieu keun mah nggak teu naon. Misalkan abi mah badai nganggo madhab Imam Asy-Syafi'i mah nggak ieu keun. Ibu-ibu nggak usah begini karena aurat ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau sedang tawaf, nah ini penting disampaikan, kalau sedang tawaf Bapak Ibu mau tidak mau harus berpindah madhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Supaya henteu batal wuduna. Karena kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, dengan lawan jenis, maka wudunya batal. Kalau Imam Abu Hanifah bersentuhan kulit dengan lawan jenis, wudunya tidak batal. Begitu. Padahal ayatnya mah sama, tetapi penafsiran yang berbeda. Ayatnya adalah aula mastumun nisaa, atau kalian menyentuh wanita. Kata-kata menyentuh menurut Imam Asy-Syafi'i itu maknanya hakiki, maknanya sesuai dengan kata-katanya yaitu menyentuh. Kata Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan menyentuh di situ adalah itu majazi, sebagai kata-kata kiasan dari berhubungan suami istri. Jadi kalau bersentuhan kulit saja tidak batal wudunya, tapi kalau berhubungan suami istri batal wudunya. Begitu ya. Tapi kalau kita bermadhab nyepeng madhab Imam Asy-Syafi'i mau beres-beres tawafna. Nah margina antal terus jeung batur, karena ada wanita-wanita yang bukan dari Indonesia, Afrika, dari Nigeria, itu biasa dengan kaos kaki. Orang teh katincak biasa sering, antal yeuna sareng pandanganna biasa sering. Kalau kita harus madhab Syafi'i terus atuh mau beres-beres meureunan. Batal deui wudu heula, batal deui wudu heula. Oh, piraka nuju tawaf urang teh menghindar orang yang mau kena sama kita.
aduh, masuk gitu Kak. Ya, jadi nggak apa-apa kita bermadhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Nanti pami atos wih dari ka tanah suci, udah balik lagi ke kampung halaman kita, ya kembali lagi ke madhab kita, nggak apa-apa. Atau kalau yang sedang tidak tawaf, kita tetap dengan madhab Syafi'i boleh juga, begitu ya. Baik Bapak Ibu, kalau Imam Maliki batalnya wudu bagaimana? Bersentuhan kulit dengan yang bukan lawan jenis yang bukan mahram. Kalau ada syahwat batal wudunya. Kalau tidak ada syahwat tidak batal wudunya. Tapi kan hese Ibu, etanana patokanana hese kumaha? Bisa jadi ngaku tuh ya syahwat padahal aya. Betul nggak? Ya, susah patokannya. Ya, sholat safar. Nah sudah, ini tadi sudah saya sampaikan. Batasan jarak sudah saya sampaikan juga tadi ya Bapak Ibu. Batasan jarak sholat-sholat yang dikosor, zuhur, asar, sama maghrib dan isya. Subuh nggak bisa. Kewajiban melengkapi sholat musafir, hal-hal yang berbeda. Ya. Batasan jarak sudah saya sampaikan tadi, 78 km, 80 km. Kemudian ini hadisnya ya. Kemudian ini Rasulullah juga sama mengqasar salat ketika melaksanakan safar. Idza safaro farsakhon yuqsirus salata. Apabila Rasulullah melaksanakan safar satu farsakh, maka beliau itu mengqasar salatnya. Salat-salat yang diqasar sudah. Ini hal lain tentang cara pelaksanaan sholat musafir. Ini sama aja ya, ini mah contoh Nabi Muhammad dulu kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi. Tuh, janten Nabi oge kapungkur ketika melaksanakan sholat safar nggak usah kemudian ke kiblat dulu, disesuaikan aja pesawatnya menghadap kemana, maka kemudian nggak apa-apa karena termasuk darurat gitu ya. Cara mengerjakan sholat di pesawat, nah atas tadi ini gambarnya. Nah ya Bapak Ibu, punten, ini takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian sidakep ininya, tangan yang kanan di atas, tangan yang kiri di bawah, ulah dibalik atau kiri tepat ya. Ya jadi sebegini. Kemudian baca Fatihah, baca surat ya. Kemudian setelah itu apa ini? Ruku sedikit, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Begitu. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit ke atas, Allahu Akbar. Rakaat kedua ya, ruku lagi, kemudian i'tidal, sujud. Duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit dari sujud, salam, berdoa. Udah begitu ya. Gambarkan. Oh, kalau ini kalimat bijak Bapak dan Ibu, meringankan ibadah tetapi istiqomah itu jauh lebih utama dari ibadah yang berat tetapi hanya sesaat. Maksudnya kita jangan ada perasaan bahwa asa kieu salatnya teu pararuguh kieu, jabanding abi gerakanana henteu sempurna, caring na kursi, jabanding tayamum, jabanding jadi 2 rakaat, hoyongna 4 rakaat, nggak usah pikiran begitu. Karena kita sedang musafir, sedang melaksanakan perjalanan dan itu darurat, maka kita nggak apa-apa melaksanakan sholat secara qashar. Kemudian kesempurnaan ibadah terletak pada tata cara pelaksanaan yang mengikuti aturan yang benar, bukan kepada kuantitasnya. Jadi bukan 4 rakaat lebih sempurna daripada 2 rakaat, nggak begitu. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah, kemudian melaksanakannya secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian mengamalkan ibadah ringan atau meringankan ibadah bukan perbuatan tercela atau mengurangi pahala, bahkan lebih utama daripada ibadah berat, tetapi tercampur bid'ah atau hal yang di luar syariat, begitu. Ya, itu sebetulnya sebagai menguatkan kita Bapak dan Ibu apabila sedang melaksanakan safar, kemudian melaksanakan sholatnya dia qashar, jangan ada perasaan kurang sempurna, tapi itu adalah bagian dari sesuatu yang memang rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Ya. Tadi ini yang sholat jamaah takdim dan qashar tadi bisa digunakan. Oh, Ibu mau pakai usolli boleh. Ya. Yang mana Bu? Yang zuhur dulu? Usolli fardadz zuhri
rakaataini qasran fardhon lillahi ta'ala. Ya, usolli fardhu zuhri, saya sholat fardu zuhur 2 rakaat fardu karena Allah, qasar 2 rakaat qasar fardu karena Allah. Nggak perlu juga nyebutin dulu asar, karena apa? Karena kan asar yang ditarik ke zuhur. Ya, beda kalau jama takhir nanti. Ya, udah Bu ya, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran fardhon lillahi ta'ala. Kalau yang pakai usolli, kalau yang nggak apa-apa, nggak usah. Kenapa Bu? Iya, betul. Melontar jumroh. Kalau ibu bapak yang memang kesulitan untuk berjalan jauh sekitar 3 km minimal 3 km teh minimal 5 km 4 km 5 km, sebaiknya saya menyarankan bapak ibu dibadalkan melontar jumrohnya, dititipkan kepada orang yang kuat, yang sehat, yang jag-jag. Contoh misalkan punten, Kang Jenny kan usianya masih muda, dibadalkan ke Kang Jenny misalkan, maka kemudian Kang Jenny nanti ngelontarin untuk dirinya sendiri dan juga untuk yang dibadalkan, gitu Bu. Saya nggak bisa menjawab secara pasti tentang bisa istirahat dan tidaknya, karena tergantung dari kepadatan jemaah yang pada saat itu sedang melontar. Secara umum kalau jumlah jemaahnya sedang padat, sulit bisa berhenti dulu Bu. Kenapa? Karena arus orang itu terus jalan, kalau berhenti kedorong gitu. Kalau ke pinggir dulu ya, misalkan kalau ada tempatnya, space-nya mungkin bisa begitu. Tetapi kalau misalkan kita ragu tuh, misalkan ya saya mah jalannya pelan, tapi bisa bakal sampai, tapi pelan nggak apa-apa jalannya. Ada nanjaknya juga Bu. Iya, tapi nggak begitu curam seperti tanjakan di tanjakan Emen atau tanjakan di mana itu ke Gua Hiro itu nanjak pisan eta mah. Enggak. Iya, ada nanjaknya tapi ada Bu, ada yang naiknya, ada yang datarnya begitu ya. Prinsipnya begitu. Kalau saya suka biasanya kalau sedang pergi haji itu diakomodir, nuju di tenda, nuju di Mina. Bapak Ibu yang mau dibadalkan siapa? Dan itu juga kita ngelihat kalau situasi dan kondisi, kalau meskipun masih muda tapi sakit, demam, terus dugikeun ka kedah diinfus sama tim kesehatan, nya ulah maksakeun atau we dibadalkeun tuh ngomong sama Bapak, saya mau dibadalkan, siapa yang ngebadalkeunnya? Oh mangga ieu ku ketua regu, mangga ku pembimbing, mangga, atau tapi ke teman sobat sesama jemaah juga, tapi siap sanggup oleh badalkan. Contoh, tanggal 10 Dzulhijjah yang dilontar itu hanya akobah saja ya, berarti kita hanya bawa 7 batu begitu. Tanggal 10 Dzulhijjah 7 batu untuk sendiri, untuk yang dibadalkan 7 deui, berarti atos nyenak 14 batuna. Untuk saya, bismillah ya Allahu akbar, rajman lisyayatin waridwan lirrahman. Udah sampai harus 7 kali teh kenging disakaliguskeun. Ade, hayang gancang beres, prok we langsung tujuhanana ulah. Itu tidak mengikuti sunnah. Jadi harus 7 batu. Kemudian yang dibadalkan sama saya, misalkan contoh ibu fulanah binti fulanah. Begitu disebutkan bismillah ya Allahu akbar, lempar sampai ke 7 kali. Besoknya tanggal 11 yang dilontar itu ula wusto akobah. Ula 7 batu, wusto 7 batu, akobah 7 batu, berarti 20 hiji. 20 hiji menurut bayi sareng ngabadalkeun berarti kali 2. 20 hiji kali 2 sabaraha? Ya, 42 bawa segitu gitu. Nya cenah di langkungan saya nama Pak Dendi cenah bilih aya nu murag, teu can kalemparkeun murag gitu. Da sok aya kajantenan kieu pernah aya kajantenan ngalemparkeun teu can ngalempar murag. Pas ditinggal makaning teu seep batuna teu aya deui. Pas ditinggal aya kopiko. Permen kopiko langsung we dilemparkeun kopiko. Ari pas tangkap ku setan, cek setan teh aduh ieu mah amis. Aduh aya we mohon. Pas anu di dieu teh rada baraga jua di dieu teh rada preman wae, tukang bobok, tukang torok, tukang instruksi androk paribasanya. Pas begitu ngelempar jumroh di ditu set langsung mental deui si batuna teh ka dieu. Pas ditewak tangkap aya tulisan kata setan, sesama setan jangan saling melempar. Aduh aya we. Eta mah para mirsa. Ya, jadi begitu Bu, boleh dibadalkan.
Tidak ukuran usia. Kalau usianya 70 tapi jag-jag sehat, mah enggak biasa punya lira. Tapi kalau misalkan repot, merasa kesulitan, bisa nanti capek atau lelah, bisa membuat madarat, sesak napas, komo nu gaduh asma, saya ulah istirahat. Penyakit jantung, jangan juga, sebaiknya udah istirahat, nanti dibadalkan. Enggak mengurangi keutamaan, dibadalkan juga boleh. Melontar jumroh adalah wajib haji, tetapi jika tidak dilaksanakan boleh dibadalkan, ya, karena sakit. Iya, kalau membadalkan nggak ada doanya, membadalkan hanya akad saja. Haji juga saya mau membadalkan. Oh iya, kalau itu diajarkan nanti membadalkan. Oh, ibu membadalkan hajinya? Iya. Ibunya sudah pernah pergi haji? Oh ya sudah. Ibu membadalkan siapa? Orang tua? Oh iya. Ya, ibu nanti ganti ibu segala macam yang ibu lakukan kalau ibu membadalkan itu untuk yang dibadalkan. Sejak ibu niat labbaik Allahumma umrotan li disebut nama suami ibu. Ya, punten namanya siapa? Herwan Iskandar bin Baharudin. Labbaik Allahumma umrotan li Herwan Iskandar bin Baharudin. Begitu. Termasuk ibu ketika nanti apapun yang ibu lakukan, sedang tawaf, sedang sa'i, sedang melontar jumroh, itu semuanya ibu niatkan untuk membadalkan almarhum suami. Apanya? Ya, insya Allah nanti bisa ditulis. Bapaknya udah almarhum. Oh iya, ya begitu Bu. Jadi caranya sejak mulai niat umroh, nanti niat haji, labbaik Allahumma hajjan li Herman Iskandar bin Baharudin. Begitu disebut. Jadi kita semuanya melakukan untuk orang lain yang dibadalkan oleh kita. Kalau ibu bapak untuk sendiri, ya nggak usah begitu, karena ini untuk sendiri, ya. Begitu Bu ya. Nanti bisa dituliskan Bu, ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tadi ibu sudah ya? Satu lagi Pak. Itu selama di Arafah itu kan panas ya Pak ya. Itu air itu selalu ada apa gimana? Air apa? Minum? Air minum selalu disiapkan dari pihak maktab itu, insya Allah nggak bakalan kehabisan, karena bahkan kalau air berlimpah, kalau air minum berlimpah. Tetapi yang harus sabar ketika di Arafah dengan di Mina itu adalah ngantri di toilet. Harus sabar. Kenapa? Jumlah toilet hanya 10 untuk laki-laki, 10 untuk perempuan. Jumlah orangnya 450. Kan begitu? Nah, kenapa? Kalau tayamum, kalau di situ airnya ada Pak. Ya, airnya ada, hanya siap sabar mengantri. Ada caranya supaya kita nggak terlalu ngantri. Caranya harus lebih awal ke toiletnya. Kalau jam 3, jam 2 ke toilet itu masih agak ini. Tapi kalau sudah dekat ke waktu subuh, ya sudah penuh Pak. Antriannya 5 sampai 10 orang antrinya. Bisa jadi nggak tahan nanti. Mending kalau mau pipis menahan pipis. Ya, kalau BAB, waduh repot juga ya. Gitu. Ya memang, tetapi maksudnya sebaiknya ya kita berdoa mudah-mudahan kita kalau mau buang air ya pas atau di tengah hari jam 12 kosong itunya iya kan, jam 12 malam kosong gitu. Kalau dekat-dekat ke subuh emang penuh. Bangga Pak? Tadi mohon kanggo ngabadalkeun kanggo sajalmi Pak. Ngabadalkeun maksudnya ngabadal lontar jumroh. Akan nanti dia ngabadalkan tadi lontar. Ngalontar jumroh saena hiji ngabadalkeun teh. Da pami-pami 2 rada, sebetulnya 2 juga bisa, tetapi kan agak lumayan merepotkan karena pertama batunya harus lebih banyak juga, kemudian yang lain udah beres. Jadi untuk dirinya, kemudian untuk yang dibadalkan 1, untuk yang dibadalkan 2 bisa saja sebetulnya. Ya maksimal 2 Pak yang dibadalkan, maksimal 2 untuk dirinya, yang dibadalkan 2. Tapi kalau untuk badal haji seperti ibu harus 1, tidak boleh 2. Ya. Yang ibu membadalkan suami ya sudah 1, saya membadalkan orang tua saya 1 gitu, nggak bisa membadalkan lebih dari 1, nggak bisa. Tapi kalau lontar jumroh memungkinkan membadalkan lebih dari 1, maksimal 2 ya. Kita belum pernah haji, jadi kan kita atas nama sendiri, jadi nggak bisa membadalkan orang tua. Nggak bisa. Kalau kita baru pertama kali haji sendiri nggak bisa membadalkan, karena membadalkan haji syaratnya harus sudah pernah pergi haji, begitu ya.
Kalau ibu mau membadalkan untuk orang tua, bisa kepada orang yang dipercaya oleh ibu yang pergi haji pada tahun itu, pada tahun ini misalkan ya, ke pembimbing, ke siapa, saya mau membadalkan untuk orang tua saya gitu. Gimana teknisnya? Enggak gitu, bisa Bu. Tapi kalau untuk sendirinya yang baru pergi haji pertama kali nggak bisa gitu, karena dulu pernah kejadian ada salah seorang sahabat, labbaik Allahumma hajjan li surbumah, saya menunaikan ibadah haji untuk surbumah. Terus kata Nabi, siapa surbumah itu? Sahabat saya. Kamu sudah pergi haji belum? Belum saya. Oh, kamu dulu haji, baru kemudian nanti berikutnya kamu menghajikan sahabat kamu gitu ya. Bapak Ibu, sudah nggak ada lagi pertanyaan? Aduh, masih ada, silahkan Bu. Wudhunya sebetulnya bisa saja, tetapi kalau untuk wudhu saya pikir nggak terlalu serepot ngantri untuk toilet. Kalau wudhu kan di luar toilet juga ada keran-keran beberapa, jadi bisa yang perempuan ke tempat perempuan, yang laki-laki ke tempat laki-laki. Kalau untuk wudhu bisa, nggak usah pakai itu. Tapi kalau toilet memang mau tidak mau ya ngantri, karena jumlahnya terbatas, hanya ada 10 pintu toilet, laki-laki 10, ibu-ibu 10, itu satu kloter ya. Memang biasanya yang bakal ngantri itu kalau udah dekat ke waktu sholatnya, mau zuhur mau asar ya ngantri gitu. Tapi kalau jauh dari waktu sholatnya ya insya Allah nggak terlalu. Kalau misalkan masih jam 2:30 itu enggak, tapi kalau udah subuhnya jam 4:30, ini jam 4 ngantrinya panjang antriannya begitu ya. Tapi jangan juga nipu ke orang lain, jangan. Pernah ada kejadian nipu ini. Pak, udah nggak tahan, saya dulu ya. Padahal dia antriannya ke-5 padahal mah. Oh ya udah, pas di dalam teh kalah kaibak deh. Kacau ya mah. Nipu itu teh, nipu. Maksudnya kan orang juga ngantri semuanya. Dia kemudian bilang ini maksudnya ya bener, dia ke ininya bener, BAB-nya bener, tapi kemudian jeung mandi sagarupi. Orang lain depan ngantri teh lama gitu. Jadi kita harus tepos liro pada orang lain. Seperlunya, secepat mungkin yang kita bisa. Jangan sampai lama suka kebandingin di pintu nu ieu mah atos 5an keluar teh, di pintu ieu mah hayo teh can keluar si bapak itu teh ya kan. Itu juga jadi repot ya. Baik ya, Bapak dan Ibu. Ustaz Dede sudah, Bu Eva udah ada, Ustaz Dede. Coba ditinggal. Ya. Oh, yang zuhur, asar ditarik ke zuhur. Ya, asar ditarik ke zuhur, berarti usolli fardhol asri ya rakaataini majmu'an lidzuhri qasran fardhol lillahi ta'ala ya. Usolli fardhol asri ya rakaataini majmu'an lidzuhri qasran fardhol lillahi ta'ala ya. Saya sholat asar 2 rakaat ditarik di jamak takdim ke zuhur, qasar fardhu karena Allah Ta'ala. Itu kalau ditarik ke zuhur Ya. tariknya ke asar, berarti sholatnya zuhur dulu apa asar dulu? Kalau ditarik ke asar itu khilafiyah. Ada yang menyatakan yang punya waktu dulu yaitu asar dulu kemudian zuhur. Ada yang menyatakan yang duluan terlewat dulu yaitu zuhur dulu kemudian asar. Nggak masalah, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Mau yang zuhur dulu boleh, mau yang asar dulu boleh. Niat yang mana? Zuhur. Oh, jamak takhir. Hampir sama. Usolli yang zuhur tarik ke asar ya? Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an lil asri qasran fardhu lillahi ta'ala. Ya. Kalau di jamak boleh enggak? Kenapa? Di jamak. Enggak di jamak gimana? Ya hanya jamak doang. Boleh? Iya. Oh, Bapak nggak dikosor tapi mau jamak saja. Jadi zuhur sama asar berarti dia 4 rakaat. Di jamak saja tanpa kosor. Nanti asar ditarik ke lohor tapi 4 rakaat. Oh gitu. Sebenarnya
kalau kategorinya kan umumnya ayat yang tadi udah kelewat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan sebuah perjalanan atau sedang safar, falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka kalian tidak mendapatkan dosa, tidak mengapa ketika mengqashar salat. Itu ayatnya. Kemudian hadisnya yang tadi, ketika Nabi Muhammad melaksanakan safar atau perjalanan satu farsakh, ya, satu farsakh itu sekitar jaraknya ada yang tadi termasuk, maka Rasulullah mengqashar salat, begitu Pak. Tapi kalau misalkan Bapak mau yakinnya enggak mau mengqashar dalam pengertian mau jamaah, sebetulnya boleh saja, ya. Termasuk khilafiyah ketika di Mina, mohon maaf, ketika di Mina tuh khilafiyah. Kalau di Arafah semuanya sepakat, Bapak Ibu, kalau sedang di Arafah, sedang wukuf di Arafah, semuanya sepakat para ulama salatnya di jama' takdim qashar, ya, jama' takdim qashar. Sebagian menyebut bahwa alasan qasharnya kenapa? Karena sedang menjadi musafir. Ada yang menyebut bahwa asalnya karena musafir, karena kalau dari Mekah ke Arafah itu jaraknya dekat, enggak termasuk kategori musafir. Dari Mekah lagi ke Islami, ke jadi warga Mekah, ke situ mah enggak. Berarti kenapa tuh? Itu mah karena karena mengikuti sunnah, ya, karena mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu ketika di Arafah, wukuf di Arafah, sholatnya zuhur asar di jama' qashar takdim, begitu. Semuanya sepakat jama' takdim qashar. Tapi kalau di Mina ini beda pendapat Pak. Sampai sekarang di Mina itu beda pendapat. Ada yang jama' qashar, ada yang jama' saja tanpa qashar, ada yang qashar saja tanpa jama'. Ketika di Mina, semuanya boleh, bangga. Mana yang dipegang pendapatnya, toh semuanya juga ada dalilnya, ada argumennya. Mohon maaf, biasanya rekan-rekan kita yang di Istiqomah, Masjid Istiqomah, kemudian juga di yang KBIH, ya Allah, Ustaz Saiful Islam teh apa Jen? Maqdis. Ya, Maqdis. Itu qashar tanpa jama'. Jadi ketika sedang di Mina, datang sholat waktu sholat duhur, Allahu Akbar, sholat duhur langsung. Sholat duhur 2 rakaat tos, oke, sholat asar 2 rakaat tos, gitu, ya. Itu berarti qashar tanpa jama'. Ada lagi yang jama' qashar, sholat duhur asar jama' qashar. Ada lagi yang jama' saja tanpa qashar, dhuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat tos, gitu. Ada Pak, boleh, semuanya boleh. Nanti tapi harus disepakati, nggak boleh begini dalam satu KBIH, nu iya jama' qashar, nu iya qashar hungku, nu iya enggak, itu nggak boleh begitu. Sebaiknya untuk kekompakan itu harus, kan ada kebersamaan. Bapak Ibu disepakati kita sholatnya jama' qashar, mangga, ya udah begitu. Saya waktu hajian 2004, almarhum Pak Kiai Hafid Usman, beliau ketua MUI Provinsi Jawa Barat, itu kita sholatnya di jama' tanpa qashar, ya ikut kita begitu. Kemudian hajian berikutnya saya kemudian pembimbingnya menyatakan bahwa sholat jama' qashar, ikut, nggak apa-apa, karena memang yang namanya perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Jangankan sekarang, pada masa Nabi sudah tidak ada, para sahabat saja ketika Nabi masih ada perbedaan pendapat itu ada. Hanya bedanya kapung kurma Nabi naya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat setelah dilaksanakan naros, nanya ke Kanjeng Nabi, maka seperti apa gitu. Nah sekarang kan Nabinya sudah tidak ada. Tapi Nabi itu sangat bijaksana, nggak pernah kalau ada perbedaan pendapat nyebut kamu salah, kamu benar, nggak pernah menyebut begitu. Nah, kan yang kasus ada 2 orang sahabat safar, kemudian tiba waktu sholat, kemudian nggak ada air, kemudian tayamum, habis tayamum kemudian sholat, pas beres sholat, kemudian perjalanan dilanjutkan, ada air. Yang satu sahabat nyebut, abi mah bade balikan deui, bade wudu deui, kemudian sholat lagi, karena tadi mah waktu tayamum saya airnya tidak ada. Maka kata yang satu lagi, nggak usah, kan tadi saya sudah sholat dan tadi kondisinya ketika tidak ada air. Oh rame weh, hayo, saya merek sholat deui, emang saya mah enggak, akhirnya rame. Akhirnya udah, kalau gitu nanti kita adukan kepada Rasulullah. Ketika pulang ke menghadap kepada Rasulullah, pulang ke kampung halamannya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, diceritakan saya ini sedang safar, kemudian tadi menemukan tadi tidak ada air, kemudian sholat, kemudian pas begitu lanjutkan perjalanan, kemudian ada air. Saya ini mengulang, sahabat saya enggak. Apa kata Nabi? Nabi enggak nyebut kamu salah, kamu benar. Kepada orang yang tidak mengulangi sholat, Nabi mengatakan asobta sunnah, kamu telah mengikuti sunnah. Kepada orang yang melakukan sholat lagi dan wudhu lagi, lakal ajru marrotani, kamu mendapatkan pahala 2.
Tuh, gitu. Jadi Nabi itu sangat bijaksana, nggak pernah menyebut bahwa kamu salah, kamu benar, kamu salah, gitu. Jadi ini yang saya maksud bahwa perbedaan pendapat itu sebuah hal yang niscaya. Kita harus legowo, harus saling menghargai. Orang lain yang berbeda pendapat dengan kita pasti punya alasan, punya dalil, punya landasannya, maka dipersilahkan. Kecuali kalau ayah alasan anu teu salat cenah imah, tidak melaksanakan salat teu aya dalilna eta mah. Teu salat we eta mah di kotek tak ge mah aya dalilna. Teu boleh tidak melaksanakan salat sama tanah suci. Wah eta mah aliran aneh eta mah. Enggak boleh. Silakan Bu. Ada yang ini Pak masalah bertayamum. Ada yang mengatakan kalau misalnya sholat kita di jamaah, bertayamumnya harus 2 kali. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Betul, ada pendapat yang mengatakan begitu, bahwa salah satu madhab ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa tayamum itu untuk 1 kali sholat. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu 1 kali wudhu bisa untuk beberapa kali sholat, tapi kalau tayamum 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Maka ketika sholatnya di jamaah takdim qasar, maka tayamum lagi. Yang pendapatnya seperti itu silahkan, yang menyatakan seperti itu. Tapi itu hanya salah satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa oh enggak, tayamum itu sama pengganti wudhu. Kalau wudhu bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat, maka tayamum juga sama bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat, gitu. Nggak masalah Bu. Jadi tapi kalau ada orang yang berpendapat begitu, kita hargai. Kita yang misalkan pendapatnya berbeda, ya kita sesuai dengan yang kita yakini, begitu. Ya Bu ya? Enggak. Bu Eva? Oh, keluar. Saya takutnya Ustaz ini sudah ada.